Duduk kembali. Baik, kita akan menuju ke sesi tanya jawab yang terakhir, yakni pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Tapi sebelumnya kami ingatkan Bapak bahwa pertanyaan ditujukan kepada pasangan calon, bukan hanya untuk perseorangan ataupun juga salah satu pribadi saja. Baik, waktu untuk memberikan pertanyaan 1 menit dimulai sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Kang Emil, Pak Sus, saya pernah tinggal di Bandung. SMP di Bandung, saya pernah dinas di Bandung dari tahun 88 sampai 93. Saya paham betul Bandung. Saya penggemar Cihampelas. Kita ketahui bersama, Bapak punya ikon di Bandung adalah teras Cihampelas dengan proyeknya. Betul Pak ya? Nah, ternyata apa yang Bapak sudah imajinasikan, ya, imajinasi Bapak realisasikan, ternyata setelah pandemi COVID lagi, itu mati suri Pak. Dan para pedagang menjadi malas untuk meneruskan, bahkan mereka sekarang berdagang di trotoar atau di emper-emper. Karena apa? Karena sepi tempatnya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu Bapak, akan ditambahkan? Ya, bagaimana membuat itu mereka bisa bangkit kembali atau proyek-proyek lain? Baik, waktunya sudah habis untuk memberikan pertanyaan. Langsung saja kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil, Bapak Suswono memberikan jawaban. Kami berikan waktu 2 menit sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Terima kasih, saya senang ditanya itu, kan di viral-viral nggak masalah. Cihampelas itu dulu PKL-nya merangsek ke jalanan aspal. Ya. Pilihannya digusur atau dimuliakan. Saya memilih memuliakan PKL. Saya beri anggaran membangun di atas supaya berdekatan dengan toko. Masalah COVID kita bisa beda pendapat, tapi mempengaruhi ekonomi. Ekonomi turun minus 2%, minus 5%, Bali minus 10%. Pak Dharma punya rumah. Terus Pak Dharma pindah oleh pemilik baru, rumahnya nggak diurus. Terus orang-orang bilang, oh ini salah Pak Dharma, rumahnya jadi hancur. Kan nggak begitu. Karena pengganti saya tidak melanjutkan, tidak mempromosikan, sehingga terjadilah apa yang tadi disebutkan. Beda halnya kalau kami membangun, terus gagalnya kami masih saat memimpin. Nah itu kan bisa didebatkan. Tapi kalau mempertanyakan masa lalu padahal ada pengganti yang seharusnya melanjutkan, memelihara, memuliakan PKL, ya itulah kira-kira jawabannya. Maka menurut saya dalam konteks seperti ini baiknya kita tabayun untuk mengatasi persoalan jangan sampai berita-berita fabrikasi ya menjadi kesimpulan. Jadi waktu saya selama wali kota ramai. Jadi poinnya adalah inilah kenapa keberlanjutan ya. Program Pak Anies, Pak Anies tolong sampaikan akan kami lanjutkan kalau kami terpilih. Pak Ahok sampai Bang Ali Sadikin. Itulah pentingnya kepemimpinan yang berkelanjutan. Pemimpin itu harus adil. Yang bagus dari masa lalu dipertahankan, KJP dipertahankan, ya kartu-kartu dipertahankan. Tapi yang belum ada izin kami hadirkan. Itulah konsep keberlanjutan yang kadang-kadang tidak ada ya dalam politik di daerah-daerah kita. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan jawaban. Silakan dari jawaban ini ditanggapi oleh pasangan calon nomor urut 2, waktunya 1 menit sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Beda waktu Bapak masih wali kota dengan sudah jadi gubernur Pak. Waktu Bapak jadi wali kota, COVID belum ada Pak. Pandemi itu terjadi awal tahun 2020. Sebenarnya COVID ini tidak perlu terjadi kalau kita berani menyampaikan kepada pimpinan. Karena COVID inilah yang selama ini saya perjuangkan untuk menolak pandemi lagi. Karena saya tahu semua persoalan inflasi yang terjadi di bangsa ini by design Pak. Adanya deflasi terjadi inflasi. Adanya barang-barang import membanjiri, akhirnya apa? Produsen lokal tidak mampu lagi, pajak tinggi, pedagang belanja keluar. Akhirnya apa? Banyak ruang lapangan pekerjaan tidak ada gara-gara pandemi. Kemudian karena produsennya tutup, lah
Akhirnya daya beli kurang dan akhirnya pedagang pun tidak ada lagi yang beli. Makanya Tanah Abang juga drop hasilnya. Demikian, terima kasih. Baik, waktunya pas, sudah habis. Mohon tenang, kita berikan hak yang sama untuk pasangan calon lain untuk memberikan pernyataan. Baik, silakan untuk kemudian diberikan respon lagi atas tanggapan ini. Pasangan calon nomor urut 1 tentunya, waktunya 1 menit sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Ya, saya tidak akan fokus berdebat tentang COVID, Pak. Sudah lewat ya. Misalkan begini, Pak. Di zaman Pak Anies misalkan Tanah Abangnya sepi. Terus gubernur selanjutnya tidak mempromosikan. Gubernur selanjutnya tidak memuliakan pedagang Tanah Abang. Terus tiba-tiba media atau sekelompok orang menyalahkan Pak Anies. Padahal kan tugas gubernur selanjutnya untuk mencari solusi. Itulah yang disebut keberlanjutan kepemimpinan. Jadi poin saya, silahkan mengulik-ngulik masa lalu, nggak ada masalah. Karena saya bilang, seburuk-buruknya pemimpin adalah pemimpin yang tidak mau ngambil keputusan. Mendingan jadi pemimpin ngambil keputusan keliru diperbaiki, daripada diam pencitraan, takut salah, takut dibully, kemudian hanya duduk diam menunggu 5 tahun. Saya kira saya tidak begitu. Mendingan ambil risiko, kadang gagal, kadang berhasil, tapi itu sudah sumpahnya mencari solusi untuk masyarakatnya. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Mohon tenang kepada para pendukung. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk seluruh calon gubernur dan juga calon wakil.